Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG guru tertentu tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Putri Ainun Mardianti, mahasiswa PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 258690600616. Pada hari ini, Senin, tanggal 24 November 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDS IT Rodatus Salam, kelas 4, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi gaya otot dan gaya gesek dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik, kalau sudah sarapan berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran. Ya. Sebelum Ustazah memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah mau meminta kepada seluruh anak-anak untuk mengecek kebersihan kelasnya. Lihat semua yang ada di bawah meja, apakah masih ada sampah? Silahkan dicek. Bersih semua? Bersih. Baik, kalau sudah bersih, kelas kita sudah bersih, kita belajar akan menjadi nyaman. Baik, sebelum itu Ustazah meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan maju. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai, Ustazah akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir? Hadir. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air, rasa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, untuk anak-anak semuanya silahkan berdiri.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran Ustazah pada pagi hari ini yaitu melalui percobaan peserta didik mampu memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Jadi dengan kita belajar setelah ini, anak-anak semua mengerti apa itu akan gaya dan pengaruhnya. Baik, sebelum kita mulai, Ustazah akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah tidak anak-anak mengangkat benda? Baik. Anak-anak mengangkat benda yang berat pernah? Nah, saat mengangkat benda yang berat, apakah anak-anak menggunakan otot? Iya. Nah, pertanyaan itu akan berkaitan dengan pertanyaan yang ini. Nah, berdasarkan pertanyaan itu, yang pertama, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Baik, Ustazah akan bertanya kepada anak-anak, siapakah yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Syamil, silahkan. Menggerakkan benda diam. Iya, menggerakkan benda diam. Jadi benda yang diam itu bisa kita gerakkan dengan gaya apa tadi? Gaya otot. Betul atau tidak? Betul. Ya, beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya ada yang tahu lagi apa lagi jawabannya? Ya, silakan Alif. Menghentikan benda bergerak. Iya, menghentikan benda yang bergerak. Tadi bisa menggerakkan benda yang diam, sekarang bisa menghentikan benda yang bergerak. Betul? Ya, beri tepuk tangan juga untuk Alif. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Menghasilkan panas. Iya, dengan gesekan, nah, benda tersebut bisa menghasilkan panas. Betul jawabannya? Betul. Ya, beri tepuk tangan juga untuk Apika. Jawaban selanjutnya siapa yang bisa jawab? Silahkan Mesya. Iya, mengurangi energi benda. Betul sekali. Beri tepuk tangan juga untuk Maisha. Baik, untuk anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini semakin seru. Ustazah minta semuanya silahkan berdiri. Semuanya mengikuti ice breaking pada pagi hari ini dengan semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. bulan melihat di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kamera. Ku gabung menjadi 10. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya
Ustazah akan menampilkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan disimak dengan baik video berikut ini. Pagi itu, Budi ingin bertemu dengan Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya dapat jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika gaya permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika Baik, dengan kita telah selesai melihat video tersebut. Nah, perhatikan ke depan. Dari permainan ini mana jenis olahraga mana yang kamu sukai? Apa? Lari, bagus. Kemudian, Hasanah, jenis olahraga apa yang kamu sukai? Lari juga, banyak peminat lari nih. Jadi semua jenis olahraga ini itu mengandung gaya, ada gayanya. Ketika kita bermain semua ini, baik itu lari, sepak bola, basket, adu panco, tarik tambang, itu semuanya ada gayanya. Baik, Ustazah mau maju untuk 2 orang anak mencoba. Ayo, coba tebak ini jenis olahraga apa? Adu panco. Iya, adu panco. Ustazah minta silahkan Rafa dengan Ibnu silahkan maju. Berada di hadap-hadapan. Baik, sekarang untuk teman-teman yang lain silahkan lihat. Silahkan lihat dua teman ini, mereka akan melakukan atau mencoba jenis olahraga adu panco. Ya, coba silahkan. Nah, dengan kita lihat seperti ini, coba mereka ini menggunakan kedua tangan. Pasti tentunya mereka ini menggunakan gaya apa? Gaya apa? Gaya otot. Nah, mereka berdua ini menggunakan gaya otot untuk melakukan olahraga adu panco. Coba silahkan. Dicoba silahkan. Siapa pemenangnya ini? Rafa. Silahkan duduk kembali, terima kasih. Baik, dengan percobaan tadi anak-anak bisa mengerti bahwasanya dengan gaya otot kita bisa melakukan jenis olahraga apapun itu. Coba bayangkan kalau kita tidak punya otot, berarti tangannya begini tadi kan? Iya kan? Tidak bisa melakukan olahraga tersebut. Selanjutnya yaitu Ustazah akan memberikan tugas kelompok. Lembar kerja untuk anak-anak semuanya. Baik, silahkan dilihat.
Di lembar kertas tersebut ada gambar 2 orang anak sedang memikirkan bagaimana caranya, ya kan? Nah, semuanya, setiap kelompok ini ada 4 kelompok. Silahkan diskusikan bagaimana cara mengangkat benda tersebut hingga bisa berpindah tempat. Ayo, silahkan diskusi. Silahkan. Silahkan didiskusikan. Sudah selesai? Sudah. Baik, Ustazah minta untuk perwakilan setiap kelompok 2 orang maju dan memberikan jawaban apa yang telah didiskusikan. 2 orang kelompok saja. Setiap kelompok 2 orang. Baik, kelompok pertama silahkan maju. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, silahkan maju. Silahkan dibacakan bagaimana sih cara kalian untuk memindahkan barang yang besar tersebut. Dengan cara menariknya. Kemudian Menambahkan alat bantu tali. Kemudian Menggunakan tenaga yang kuat dan membutuhkan waktu yang lama. ya, coba dilihatkan ke teman-temannya. Dilihatkan ke teman-temannya. Seperti ini. Kelompok 1 dia mengangkat kontainer dengan cara menarik. Berarti ini menggunakan gaya apa? Untuk menarik gaya? Gaya? Iya. Oke, silakan kelompok 2. Selanjutnya, bagaimana cara kalian memindahkan barang yang sebesar itu dengan cara mengangkat? Ada atau tidak gayanya? Gaya apa? Gaya otot. Berhasil atau tidak kalian mengangkat tersebut? Berhasil? Silahkan ditunjukkan ke teman-temannya bagaimana caranya. Dengan mengangkat. Ya, sudah lihat? Selanjutnya kelompok 3. Bagaimana? Cara mendorong. Selanjutnya, ada atau tidak gayanya di situ? Ada atau tidak gayanya? Gaya apa? Gaya gesek. Coba dilihatkan ke teman-temannya bagaimana cara kalian memindahkan barang tersebut. Jadi kontainernya dikasih roda di bawahnya. Kemudian didorong. Kelompok 4 dengan cara mengangkat. Kemudian gaya otot. Coba dilihatkan ke teman-temannya. Dari keempat kelompok ini, perhatikan. Yang pertama, coba dilihatkan. Coba dilihatkan yang jawabannya tadi. Yang jawabannya tadi dilihatkan. Yang pertama ini dengan cara menarik. Kemudian yang ini dengan cara mengangkat. Kemudian kelompok 3 dengan cara mendorong dengan tambahan roda. Dan yang keempat dengan cara mengangkat, betul? Nah, dari keempat cara ini, menurut kalian manakah yang lebih mudah?
untuk memindahkan kontainer tersebut? Kelompok berapa? Kelompok 3. Mengapa? Karena mereka menggunakan alat bantu roda. Dengan roda tersebut, tadi sudah kita pelajari bahwasanya dengan roda bisa mengurangi energi benda atau bisa mengurangi berat benda. Paham anak-anak semua? Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Itu tadi contohnya yang sudah kita pelajari. Mengangkat kontainer. Pertama kontainernya diam, kemudian kita beri gaya. Contohnya tadi gaya gesek dengan mendorong. Maka kontainer tersebut bisa berpindah. Itu tadi, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Contohnya apa tadi yang sudah dikerjakan? Adu panco tadi menggunakan gaya apa, Nak? Gaya otot. Kenapa? Karena mereka menggunakan otot tubuh, ya. Paham? Kemudian gaya gesek adalah gaya yang muncul akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Nah, contohnya tadi mengangkat kontainer dengan menggunakan roda. Roda tersebutlah yang mengeluarkan gaya gesek. Paham? Paham semua? Nah, berikut ini adalah kegiatan sehari-hari yang memakai gaya. Ya, jelas yang pertama, mengangkat benda itu menggunakan gaya. Kemudian ada delman yang menarik apa? Menarik. Ada delman yang sedang menarik. Kemudian ada anak yang sedang makan, jalan, dan sebagainya. Ini semua kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan evaluasi. Nah, anak-anak semua silahkan ditulis evaluasi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian nanti evaluasi ini akan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Kelima soal ini sudah selesai? Oh, masih ada yang belum selesai. Kita tunggu ya, temannya yang belum selesai.
akan dikumpulkan dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan Ustazah akan bertanya, bagaimana sih setelah pembelajaran ini selesai, apa sih yang kalian rasakan? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan hari ini. Syamil, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa akhirnya Alif memahami bahwa setelah pembelajaran ini, Alif memahami apa? Gaya gesek dan gaya otot. Setelah pembelajaran hari ini, saya mampu. Ya, coba Bilqis, mampu untuk apa Bilqis setelah mempelajari pelajaran hari ini? Mampu untuk memahami pelajaran tentang, iya betul sekali. Dan terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah apa? Target berikutnya Pika? Target berikutnya bisa mengerjakan soal tentang, iya, target berikutnya bisa mengerjakan soal tentang gaya otot dan gaya gesek. Baik, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu bahwasanya gaya otot itu dihasilkan dari tubuh manusia ataupun hewan. Kemudian sedangkan gaya gesek itu dihasilkan dari dua benda yang saling bergesekan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Karena tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa, maka selesai pembelajaran pun kita juga harus dengan berdoa. Baik, berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada anak-anak sekalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.